Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur yang tiada henti kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah atas segala taufik, inayah, rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di rumah Allah menunaikan fardhu maghrib berjamaah sembari mengkaji petunjuk dari kitabnya Al-Quranul Karim ataupun dari hadis baginda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini selalu saya ulangi jamaah, ini bentuk tarbiyah khasah, pemeliharaan yang sangat khusus, pembinaan dan pengawasan yang sangat khusus daripada Rabb kita Allah Ta'ala. Di saat yang sama tadi di jalan kita perhatikan banyak dari kaum muslimin di waktu kita menegakkan salat mereka masih dalam aktivitas perjalanan mereka. Tapi kita diberikan tarbiyah khasah di saat orang lain tidak diberikan dan kita yang diberikan. Innallah idza ahabba 'abdan ista'malahu. Kalau Allah senang cinta dengan seorang hamba, Allah akan memperkerjakan hamba itu untuk kebaikan. Summa yusibuhu alaihi, kemudian dia diberikan pahala atas kebaikan yang dia lakukan. Yang pugutannya, tapi yang bi taufik Allah, yang bi pahala Allah. Maka semuanya kita kembalikan kepada Allah, mengatakan tadi innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang Allah muliakan dan kaum muslimat, kita lanjutkan kajian bulanan kita terhadap hadis jami' fil aqidah, hadis induk, hadis utama yang mencakup pembahasan akidah secara komprehensif, menyeluruh, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Imam Abdullah Ibnu Abbas. Hadis yang tiap malam didoakan oleh baginda Rasul dalam qiyamul lail dan tahajudnya, dan menjadikan hadis ini sebagai ikrarnya baginda Rasul tiap malam dengan rohnya, pengakuan tentang akidah dan tauhid, tentang unsur keimanan yang tiap hari diulangi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini da'bus salihin. Qiyamul lail itu adalah tradisinya orang saleh. Jadi pagi kami mengkaji kitab Bulughul Maram, berbicara tentang kriteria memilih pasangan. Fadfar bidatid taribat yadak. Pilih yang baik agamanya. Ada yang bertanya, Ustaz, bantagalan pun higot agama Ustaz. Luntanya yang balik pan negara. Apa di pakaiannya terindikasi bagus agamanya, tapi tidak semuanya terwakili dengan pakaian.
Kalau ingin melihat kesalehan diri kita dan kesalehan orang lain, sepatutnya yang kita lihat itu qiyamul lail. Dia punya tidak waktu dan dia khususkan antara dia dengan Rabbnya, yang tahu cuma Rabbnya. Kalau dia tidak punya itu tradisi qiyamul lail, maka tidak bisa dia dikatakan sebagai orang yang saleh. Kalau Imam Ahmad rahimahullah ketika tiba penuntut ilmu baru ke rumahnya, beliau menyediakan satu bejana air di depan pintu. Si penuntut ilmu itu bermalam. Banggalan tinggal bengah hana beh hana mukulin ya Allah. Hana sosok untuk ilmu. Temannya lagi yang terpegang syarat penuh ke hana jamaah. Nyonya anak yang mulai benar bejak kajian. Kadang anak ketiru itu. Kadang belum anak anaknya kepala. Itu dakbur salihin. Hadis ini diikrarkan oleh Rasul tiap malam. Kalau berbicara tentang hadis jami' lil Islam, itu hadis Jibril. Itu Islam zahiran wa batinan, aqidatan wa ibadatan. Itu hadis Jibril. Tapi kalau berbicara tentang jami' lil aqidah faqat, cuma sebatas akidah, itu hadis Ibnu Abbas yang kita bacakan. Ini akan 1 tahun kita jelaskan hadis ini. Fikir lego ayu tak itu baru kita bawa hadis. Rupanya 2 bulan hanya 3 kajian. 2 bulan 3 kajian. Atau 1 bulan 1 kali kalau Allah berikan taufik dan kemudahan. Ini hadis yang tiap malam harus kita ikrarkan. Dan Rasul mengikrarkan itu sebagai doa istiftahnya di dalam tahajud dan qiyamul lail. Tiap malam. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa man fihinna. Ya Allah, untukmu segala puji karena Engkau adalah penegak langit dan bumi. Cuma tiap malam nyatakan. Apa kita takut dengan manusia di pagi harinya? Apa kita takut kehilangan pekerjaan kita? Apa kita mencari keridhaan manusia? Enggak ada lagi, Pak. Karena tiap malam kita sugesti diri kita. Allah itu qayyimus samawati wal ardh, penegak langit dan bumi. Saya bisa bangun karena Rabb. Saya bisa menggerakkan tangan saya karena Rabb. Apa kata Rasul dalam hadis? Libni Adam sadatu mi'atin wa sittina sulama. Masing-masing anak Adam ini kata Rasul punya 360 sendi yang menggerakkan. Hitungan kedokteran yang ahli katanya. Tapi Rasul mengatakan 360 sendi. Setiap sendimu itu digerakkan oleh Rabbmu. Maka kita punya kewajiban dari terbit matahari pagi 360 sedekah. Amr bil ma'ruf, tasbih sedekah, subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah. Kita bantu orang sedekah, kita doakan orang sedekah. Kita buat kebaikan itu sedekah, itu terhitung sedekah. Kita tersenyum untuk saudara kita sedekah. Tipurok berhitung 60 ton. Kalau tidak di hari kiamat, tubuh ini akan menggugat pemiliknya. Itu hak tubuh. Tiap hari itu, kita harus punya itu. Sedekah. Karena siapa? Allah qayyimnya. Wa Allah anta nurus samawati walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Yang memberikan cahaya hidayah, yang memberikan cahaya yang zahir dan cahaya yang batin di dada kita, itu Allah juga. Yang menggerakkan kita ibadah, cahaya yang ada di dalam dada kita juga Allah juga. Puji Allah atas hidayahnya. Walakal hamdu anta malik. Tiap malam Engkau penguasa dan pemilik segala. Ini coba jamaah. Ini jamaah kita nggak ramai. Coba jamaah ini kita amalkan, kita usahakan. Bedah malam baca doanya ketika kita istiftah tahajud atau qiyamul lail. Allah walakal hamdu anta malikus samawati wal ardh.
Segala puji bagimu ya Rabbi, engkau pemilik segalanya. Engkau penguasa segalanya. Engkau raja di atas segalanya. Itu yang memberikan buah dari akidah dan iman. Lahir ketenangan batin, tenang kita. Kita tahu yang menimpa kita, walaupun mereka berkumpul untuk menzalimiku, itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak kehendaki. Kalau mereka ingin memberikan manfaat kepadaku, walaupun semuanya berkumpul sepakat, itu tidak akan terjadi kecuali kalau Allah kehendaki. Karena Rabb kita itu Malikul Muluk, raja di atas segala. Itu tiap malam itu. Rasul seperti itu. Saya yakin itu kalau ini kita amalkan, akidah dan tauhid kita akan berbuah. Lahir optimisme. Lahir lapang dada. Lahir ketenangan batin. Lahir keberkahan di dalam rumah tangga kita, anak kita, harta kita, kedudukan kita, semuanya Allah berkahi. Lahir segala kebaikan kalau ini kita amalkan. Kita tahu Allah itu Al-Malik, yang menguasai, yang memiliki segalanya. Dan sudah kita pelajari 3 potongan pertama ini, walakal hamdu antal haq. Itu yang kita berhenti di pertemuan sebelumnya. Dan untukmu segala puji karena engkau maha benar. Ya, itu sudah kita jelaskan. Apa konsekuensi kita meyakini Allah itu Al-Haq, yang maha benar? Menurunkan ketenangan hati untuk kita yang menjalankan syariat. Kata Allah maha benar, syariatnya syariat yang super benar. Mereka silakan berusaha, berupaya untuk menjadikan kita ragu dengan akidah, tauhid dan syariat kita. Tapi karena kita yakin Allah Al-Haq, maka keraguan itu tidak akan datang. Karena kita yakin Allah Al-Haq, maka kita harus beramar ma'ruf nahi munkar. Ini yang menggerakkan kita apa ini? Nyana puput daripada putus apa ya pura malam tak mendakwah. Karena kita tahu Allah Al-Haq. Saya punya kewajiban dan komitmen untuk nama Allah Al-Haq. Harus menyampaikan kebenaran itu kepada mereka yang belum mengetahuinya. Bukan tugas kita menghukumi manusia. Gaduh tak hukum burung hanya jelas dia. Tapi tugas kita menyampaikan kebenaran kepada mereka itu. Tugas kita cuma hidayah, irsyad. Hidayah memberikan petunjuk jalan. Tapi kalau petunjuk yang hidayah, taufik itu milik Allah. Lalu murung bacut tak jelaskan, langsung tergerak dia. Itu banyak kadang-kadang datang jamaah, Ustaz Muhajir, saya meninggalkan ini gara-gara Ustaz mengatakan ini. Rupanya satu kalimat saya bisa berubah. Ada orang kedua tabah Quran tabaca ubah dia. Tabuka hati hilang dari phone sampai habis kita hana ubah ini. Karena tugas kita cuma irsyad. Sedangkan taufik dan hidayah, taufik itu hanya milik Allah. Orang paling dekat dengan Rasul pun belum tentu mendapatkan hidayah taufik. Orang yang selalu membela Rasulullah pun belum tentu mendapatkan hidayah taufik. Orang yang duduk selalu dengan Rasul belum tentu mendapat hidayah taufik. Karena taufik itu cuma milik Allah. Tugas Rasul cuma irsyad. Tugas dai-dai pendakwah ini dan semua kita adalah pendakwah di mata Allah. Tugas kita adalah irsyad. Tapi jalan laginya yang betul. Nggak mendakwah masalah talayani ini. Kita menyampaikan argumentasi al-haq, Allah yang maha hak.
kebenaran Al-Quran, kebenaran sunnahnya, kebenaran petunjuk baginda Rasul. Itu tugas kita menyampaikan. Karena kenapa? Karena kita yakin Allah Al-Haq. Apalagi komitmen yang hadir. Kalau kita yakin Allah Al-Haq, itu kalimat selanjutnya dari Rasulullah. Wa wa'dukal haq. Janjimu ya Allah itu semuanya benar. Janji Allahnya mandu-mandu pasti. Coba dipahami dulu ini narasi Rasul dalam doa. Ketika Rasul mengatakan janjimu wa wa'dukal haq. Janjimu ya Allah itu pasti benar. Apakah Rasul meragukan janji Allah? Sehingga beliau perlu mengikrarkan kalau janji Allah itu benar? Atau justru baginda Rasul ingin menghilangkan keraguan pada dirinya terhadap janji Allah? Itu yang betul. Yang kedua, semua kita tahu kalau janji Allah itu benar. Tapi siapa dari kita yang yakin terhadap janji Allah? Itu yang ini yakin ini masalahnya. Kalau di level syarat la ilaha illallah, ilmu sudah ada, tinggal yakinnya. Kita mengilmui kalau janji Allah itu hak, pasti benar. Ya semua kita tahu itu. Tapi kita yakin janji Allahnya pasti betul ya. Di mana janji Allah? Janji Allah tentang janji Allah. Banyak sekali janji Allah. Nah, sekarang mudah dengan zaman elektronik, kita tulis saja di buku. Kadangkala janji itu Allah firmankan dalam bentuk janji. Memang lafadznya janji langsung. Allah menjanjikan, Allah berjanji, Allah ini ya. Itu kita dapati dalam Al-Quran sekitar 25 janji. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat. Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa'adallah, Allah berjanji. Janji Allah itu kalau dengan lafaz janji saja, itu ada 25 janji. Dengan lafaz janji. Kadangkala narasi yang sama itu diulangi beberapa kali. Allah berjanji untuk orang beriman, beramal saleh, bagi mereka surga yang luasnya lebih luas dibandingkan langit dan bumi, dan mengalir di tanah surga itu anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak mengingkari janji. Itu kalau dengan lafaz janji saja. Belum lagi semua yang dituturkan oleh Allah walaupun tanpa menggunakan lafaz janji, itu janji. Kan janji enggak mesti kita harus menggunakan lafaz janji. Long janji so yang pegatnya long binya, itu janji. Kadang-kala kita tak menggunakan lafaz janji. Siapa yang membuat ini, saya berikan ini, itu janji juga. Ini tidak bisa kita katakan yang akan janji karena hanya belum pegang janji. Semua yang sudah kita katakan, kita janjikan walaupun bukan dengan lafaz janji, itu janji. Janji Allah. Yang nala mulai jamaah, pumantan janji Allah. Wa ma kunna mu'adzibin wa hum yastaghfirun. Kalau satu kelompok, satu kaum itu senantiasa beristighfar, Allah berjanji azab hanakan terus. Janji Allah banyak sekali, Pak. Kalau kita cari Quran, cari hadis, mungkin bisa ribuan janji. La in syakartum la aziz, kan janji juga itu. Kalau kalian bersyukur, aku tambah.
Kan janji juga. Apalagi janji Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Ingat aku, kata Allah, aku akan mengingatkan. Kan janji juga itu. Janji. Banyak sekali janji-janji Allah. Apalagi yang ada di kepala jemaah, janji Allah pun janji. Udu'uni hana kepegapi utang berdoa. Yang penting berdoa mantap. Terserah kamu mau minta apa. Selama kamu berdoa kepadaku, kamu minta apapun, maka bagiku itu ibadah. Astajib lakum. Udu'uni astajib lakum. Ini harus tahu kita jamaah itu berapa janji-janji Allah. Karena kalau kita tidak tahu apa yang menggerakkan kita untuk melakukan. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu. Ud'uni astajib lakum. Allah punya janji, kalau kalian berdoa, aku istijabahkan doanya. Rupanya dijelaskan dalam hadis At-Tirmidzi, istijabah doa itu tidak mesti diberikan yang kita minta. Bisa jadi dijauhkan dari kita keburukan sebesar kebaikan yang kita minta. Dan kayak moto hana gibi moto, rupanya dalam alam takdir Allah ipo le moto hana jadi hebat. Karena kita minta mobil tadi. Kalau tidak itu pun dalam hadis At-Tirmidzi yudakhir lahu yaumal qiyam. Allah simpan nanti di hari kiamat untuknya menjadi kebaikan yang besar. Ada hamba dalam hadis Al-Bukhari itu ketika datang hari kiamat dia tidak tahu dari mana datang kebaikan itu. Kan tinggal dong hana lumpuh gaulnya. Ya hana ulung. Rupanya itu doa yang belum dikabulkan di dunia. Maka kata Umar Ibn Khattab apa? Aku berdoa kadang-kala bukan raghbah, bukan keinginan untuk mendapatkan apa yang aku doakan, cuma sebatas supaya Allah mengumpulkan untukku di hari kiamat sebagai amal kebaikan. Walaupun kenyataannya berdoa itu harus yakin. Begitu mereka menggalakkan doa. Hadis Ummu Darda tadi pagi kami pelajari hadis itu, mendoakan orang lain. Ya ini dahsyat lagi nih. Walaka mislatani. Malaikat yang terus mengawasi kita ketika kita membaca doa untuk orang lain mengatakan walaka mislatani. Untukmu seperti apa yang kamu minta. Ini kita amalkan jamaah. Saya kadang-kadang keluar kajian subuh itu di jalan itu. Saya baru mata, ada ibu-ibu yang pagi buta itu sudah berupaya mencari nafkah. Nanya getar kulit, getarnya macam-macam di jalan. Kalau lewat itu kita doakan. Ya Allah, nebi kesehatan ke ibunya. Ya Allah, nebi mudah nafkah ibunya. Ya Allah, tambah buat yang dalam surga ya. Kita itu cuma sebatas berdoa, itu sudah jadi tradisi. Tapi malaikat di samping kita mengatakan walaka mislana. Doa kita belum tentu dikabulkan, doa malaikat pasti dikabulkan. Ini rahasia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid selalu mendoakan i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Itu para pensyarah kita bertanya itu kenapa beliau tidak mendoakan untuk dirinya sendiri. Rupanya beliau menunggu doa malaikat. Dan berdoa kalau tidak diterima. Tapi ketika maka mukmin itu dimanapun dia berada, yang lahir darinya itu kebaikan. Innallaha yuhibbu 'abdan miftahan lil khair. Allah suka hamba itu kalau dia memposisikan dirinya sebagai kunci kebaikan, wa mighlaqan lisyarri, dan gembok untuk keburukan. Patna mantap tanya yang truk dilikut ditanyanya budgat. Ataina budgat tetap naruh walaupun baca. Tetap kita punya andil di situ. Ini ibadah-ibadah sirriyah yang hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang luput dari makhluk berdoa. Kita doakan orang, kita doakan itu.
Hadis Ummu Habibah, hadis Ummu Darda, ketika datang salah satu sahabat Rasul ingin berhaji, kemudian mendiami rumahnya Ummu Darda. Kamu mau kemana? Tanya Ummu Darda. Sahabat itu mengatakan, ila Makkah. Saya akan mengikuti Amirul Mukminin Umar ibn Khattab supaya bisa berhaji dengan beliau. Kata Ummu Darda, jangan lupa doakan kami di haji. Nombor doa ke kamu, nombor doa ke lu, nombor doa ke suamiku Abu Darda, doakan kami. Sahabat ini bertanya, kenapa? Ummu Darda mengatakan, fa ini sami'tu Rasulullah yaqul, tidak ada seorang muslim yad'u li akhihi an dhahril ghaib. Dia mendoakan saudaranya dalam kondisi ghaib, artinya enggak nampak. Saudara ini hanya itu bila akan berdoa dan hanya bila ada pegang. Dan malaikat akan mengatakan kepadanya, Allahumma walaka misla dzalik waqihi ya Rabbi, ya Allah jagalah dia di harinya. Dalam satu riwayat, wastaghfir lahu yaumaddin, ya Allah ampuni dia di hari kebangkitan. Itu tambahan dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat cuma sebatas dan untukmu seperti apa yang kamu doakan. Dalam satu riwayat ada tambahan lagi, wastaghfir lahu yaumaddin, waghfir lahu yaumaddin, dan ampuni dia ketika hari kebangkitan. Mubacun hana rugo tam doa aku. Bak jalan tam doa aku hana rugo baca. Kenal tidak kenal kita, kalau sudah lewat kita merasa patut kita doakan. Apalagi sebelum tidur malam, di dalam dada kita tidak ada kebusukan, hasad, dengki kepada siapapun dari kaum muslimin. So mantap hana lah mati juga lah, hana selesai tidur lah. Selesai semua perkara hari ini selesai. Begitu kondisi orang beriman, ahli tauhid, ahli akidah harus lagi nyari. Itu karena keyakinan kita janji Allah hak. Nggak ragu kita sedikit pun. Karena kita yakin janji Allah hak. Apa saja. Wa in amanu wattaqau. Dalam satu ayat, lamakkannahum aw lastakhlafannahum fil ardh. Diberikan kita tamkin, kita mampu menguasai bumi kata Allah, tapi dengan syarat beriman, bertakwa. Dan dulu generasi sebelum kita sudah membuktikan itu. Dengan iman dan takwa mampu menaklukkan bumi. Senjata itu truk keroi Pak, truk keroi. Iman dan takwa dulu. Umar bin Khattab menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia. Apa senjata mereka lebih bagus? Tidak. Cuma kualitas iman dan mental saja yang berbeda itu. Karena itu janji Allah. Kalau kenapa hari ini Muslim itu dhaif, lemah. Anak-anak kaum muslimin tiap hari meninggal tanpa besar. Kenapa seperti itu? Karena memang kita tidak memenuhi janji Allah. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, janji Allah itu hak. Tapi untuk mendapatkan janji Allah caranya cuma satu. Tahqiqul iman. Buktikan dengan keimanan. Bukan janji Allah yang salah itu. Tapi kita belum membuktikan keimanan. Ketika datang para sahabat Rasulullah, kepada Rasulullah itu mengadu, ini kapan mata Nasrullah? Yaquluna mata Nasrullah? Kapan datang pertolongan Allah? Baginda Rasul mengatakan, dulu sebelum kalian itu orang diuji imannya itu lebih dari ini. Ada yang disembelih, digergaji kata Rasul, dari ubun-ubun kepalanya dia dibelah dua. Begitu ujian, tapi selangkah pun tidak menjadikan mereka itu mundur dari keimanan.
Iga gajah orang Pak di tengah, nah ada masalah. Mereka sudah membuktikan tahqiqul iman, baru datang pertolongan Allah. Kalau kita baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibn Katsir, rupanya kondisi yang kita hadapi hari ini itu tidak sama sekali lebih rendah, lebih susah dibandingkan apa yang pernah dilalui oleh kaum muslimin sebelumnya. Ketika Tatar dan Mongolia itu datang menyerbu Baghdad. Imam Ibn Katsir menyebutkan kisah menarik. Satu prajurit Tatar itu bisa membariskan ribuan kaum muslimin. Satu persatu dipotong kepalanya. Ikotaku sabo-sabo. Tayo antri tak pernah ikotaku. Dah dipuluh orang tak grup mata meninggai. Tapi karena ketakutan dalam hati kita tak berani melakukan. Kita berdiri gitu. Ketika pedangnya patah dia mengatakan nepreh dia loncok pedang lain. Preh tanya Pak. Tak tentu. Pernah hari ini kita melalui kondisi selemah itu. Kita pernah selemah itu. Jadi kondisi hari ini tidak jauh lebih buruk dibandingkan yang lama. Tapi mereka bisa kembali dengan tahqiq al-iman. Jadi janji Allah itu syaratnya satu. Iman itu kita realisasikan, kita tahqiqkan. Luruskan dulu iman, luruskan akidah. Ini kekeliruan orang-orang di luar sana yang menyepelekan apa yang kita lakukan. Itu hana pegat sapu ustadku Palestina. Hai hanadil. Hantom de pegat dakwah Palestina, hantom de pegat galang. Hanadil. Gaduh dengan akidah, gaduh dengan tauhid. Apa itu menyelesaikan pembahasan? Nyo hana mupat. Itu konsep belum jelas ya. Padahal tahqiq iman itu sumber kejayaan kaum muslimin. Ini jamaah kaum muslimin. Ini wa'dullah, janji Allah. Pelajari dulu itu apa-apa saja yang sudah Allah janjikan dalam Al-Quran, dalam hadis baginda Rasul. Banyak sekali janji. Tentang istighfar, beristighfar saja janji Allah itu beragam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Menurunkan hujan, melahirkan keturunan, diberkahi harta. Itu janji Allah untuk mereka yang beristighfar. Maka dalam Tiurobihana istighfar, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di harinya tidak kurang istighfarnya itu kepada Tuhannya dari 100 kali. Itu Rasulullah 100 kali gak kurang. Bahkan menjelang ajalnya itu doa baginda Rasul untuk sujud dan rukunya doa istighfar. Tasbih dengan istighfar. Nah, ini kita apa ini ya? Kurang yakin dengan janji. Bukan karena Allah tidak menepati janji. Nah, ini wa'dullahi haq. Madhab kaum muslimin dalam perihal janji itu ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Kalau kita kaji akidahnya Mu'tazilah, akidahnya Khawarij, janji itu satu pilar rukun akidah, rukun tauhid orang Mu'tazilah dan Khawarij. Itu sila keempat. Al-wa'du wal-wa'i. Sila pertamanya tauhid. Sila keduanya adil. Tauhid itu maksudnya Allah tanpa sifat, tanpa nama. Tauhid tidak ada. Nan hana sifat hana kanya tauhid. Jadi definisi tauhid itu beda pemikiran, beda definisi. Orang Mu'tazilah, orang Khawarij, tauhid itu ya Allah tanpa sifat, tanpa nama. Adil itu apa? Keadilan Allah. Menafikan takdir. Karena kalau kita mengatakan Allah mentakdirkan keburukan, Allah tidak adil. Nanti sila keempatnya apa? Al-wa'du wal-wa'id. Janji dan ancaman. Allah berjanji, Allah mengancam. Dan Allah tidak mengingkari janji. Jadinya apa?
Jadinya dalam mazhab akidah Mu'tazilah dan Khawarij, kalau Allah sudah menjanjikan seseorang, dia pasti diberikan. Kalau Allah mengancam seseorang, pasti dihukumi. Ini bagaimana pandangan akidah Ahlussunnah? Betul ya? Jika Allah berjanji sesuatu, itu pasti diberikan. Kalau Allah mengancam dengan sesuatu, itu pasti dihukumi. Yang kelihatannya gimana? Yang betul ya? Yang nangguk kata hati Mu'tazilah atau Khawarij? Dia pilih. Itu jadi, kalau Anda ingin menguji orang Mu'tazilah, orang Khawarij, mereka kalau ingin memastikan seseorang itu Mu'tazili atau Khariji, itu yang ditanyakan. Bagaimana pandanganmu tentang janji Allah? Ini bahaya sekali Pak, merusak akidah. Karena konsep Ahlussunnah, semua yang Allah janjikan pasti Allah berikan. Tapi yang Allah ancam itu kembali ke kehendaknya Allah. Ada orang yang mungkin di luar sana kebaikan tidak ada seperti kita. Seharusnya dia mendapatkan ancaman Allah, tapi di hari kiamat Allah melihat sesuatu yang barangkali tidak ada pada yang lain, dan Allah mendekatinya dengan kasih sayang dan rahmat. Itu dalam akidah Ahlussunnah bisa. Akidah Mu'tazilah, pelaku dosa besar keluar dari Islam, manzilah baina manzilatin, udah langsung tempatnya di neraka. Ahli neraka tidak akan keluar lagi dari neraka, tetap abadi dalam neraka, khalidina fiha abada. Atas perbedaan argumentasi akidah ini, Ahlussunnah meyakini ahlu tauhid, pelaku maksiat itu bisa nanti keluar dari neraka. Ada yang keluar tanpa diazab, ada yang keluar setelah diazab. Itu turunan dari keyakinan tadi. Jadi orang Mu'tazilah Khawarij ini ekstrim dalam memahami janji Allah. Padahal kalau logika argumentasi akal kita saja, misalnya ada seorang penguasa menjanjikan satu kebaikan, dia wajib memberikan. Tapi kalau dia mengancam, tiba-tiba dia mengampuni, apakah itu kerendahan? Bukan. Belum tentu. Bisa jadi itu justru bernilai kebaikan. Tiba-tiba ada seorang pemimpin, ini saya bunuh si fulan. Tiba-tiba dia mengatakan tidak jadi saya bunuh, saya maafkan dia. Memaafkan dalam kondisi dia mampu untuk menghukuminya. Dan itu yang terjadi kepada Allah. Walillahil mathalul a'la. Untuk Allah permisalan yang jauh lebih tinggi. Allah kadang-kadang mengampun, memberikan pengampunan. Seperti dalam hadis Al-Bukhari itu ada hamba yang Allah memanggilnya, mendekatkannya, kemudian Allah menutupinya dengan hijabnya. Dan lu baca hadinya sambil berdoa pada Allah, ya Allah, dah ana lebih jika hambanya mantan kali itu ada. Nah, hamba pelaku maksiatnya banyak. Allah dekati dia, Allah masukkan dia ke dalam hijabnya. Allah mengatakan, ya abdi, alasta fa'alta kata, bukankah kamu yang melakukan ini hari ini? Hamba itu tertunduk lesu mengatakan, ya Rabbi, na'am ya Rabbi, na'am ya Rabbi. Satu-satu dia mengatakan iya. Dia berpikir tempatnya di neraka. Kabeh Nabi. Rupanya Allah mengatakan, satartu laka fid dunya wa ghafartu lakal yawm. Di dunia aku tutup ini darimu dan tidak ada yang tahu, dan hari ini aku ampuni. Masya Allah. Itu di akidah Ahlussunnah terjadi. Dan Rasul menguatkan itu. Kalau akidah Mu'tazilah, akidah Khawarij tidak terjadi. Ekstrim kiri. Ada satu lagi pihak Murji'ah, ekstrim kanan. Janji Allah itu lebih, ancaman itu kurang. Hana masalah, pelaku maksiat hana masalah. Allah Maha Pengampun. Allah Mahanya, Allah Mahaji. Hana masalah jujur. Orang pebut maksiat itu hana masalah. Tapi Ahlussunnah di tengah.
Dia memahami janji itu, kalau janji kebaikan Allah pasti menepati. Kalau janji keburukan, ancaman, itu belum tentu Allah lakukan. Dan tidaknya Allah melakukan itu menunjukkan kalau Allah itu maha adil, maha bijaksana. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang mengetahui janji Rabb mereka dan kemudian berusaha untuk memenuhi janjinya Allah tabaraka wa ta'ala. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.